Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kembali lagi sama kami. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang teorema de Moivre dan akar bilangan kompleks pada mata kuliah Matematika Teknik 2. FYI ya teman-teman, jadi kami sebelumnya ada membuat video tentang materi bilangan kompleks dan bilangan polar. Untuk teman-teman yang masih bingung, apa sih materi atau penjelasan singkat tentang bilangan kompleks dan bilangan polar, teman-teman bisa melihat pada video kami sebelumnya ya. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang kita langsung masuk aja ke materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu mengenai teorema de Moivre. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit apa sih teorema de Moivre. Teorema de Moivre adalah matematika yang menyatakan hubungan antara bilangan kompleks dan trigonometri. Nah, teorema ini sangat berguna dalam perhitungan pangkat dan akar bilangan kompleks, serta dalam analisis gelombang dan sinyal. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin akan teman saya jelaskan mengenai contoh dari teorema de Moivre. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah mempunyai contoh soal teorema de Moivre, yaitu kita akan mengubah bilangan kompleks menuju pasor atau bentuk sudut. Nah, di sini kita sudah mempunyai nilai Z1 sama dengan 9 plus 2i, Z2 sama dengan 9 plus 9i. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, cara untuk mengalihkan Z1 dan Z2 yaitu kita akan mendapatkan nilai Z sama dengan 63 plus 99i. Jika teman-teman tidak bisa, mungkin bisa menonton video sebelumnya. Di sini kita mempunyai rumus yaitu Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2 buka kurung θ1 plus θ2 tutup kurung. Pertama-tama di sini kita akan mencari nilai R1-nya. Seperti yang kita tahu, nilai R1 itu dapat kita cari menggunakan akar kuadrat dari A pangkat 2 plus B pangkat 2. Nah, di sini kita mempunyai nilai A yaitu 9. Jadi 9 kuadrat plus nilai B-nya itu di sini 2 yaitu 2 kuadrat. 9 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 81 plus 4. Akar 81 plus 4 menghasilkan akar 85. Akar 85 itu sendiri adalah 9,219. Jadi nilai R1 yang kita dapatkan adalah 9,219. Lanjut di sini kita akan mencari R2-nya. R2-nya di sini akar 9 kuadrat plus 9 kuadrat sama dengan akar 81 plus 81 sama dengan akar 162. Akar 162 adalah 12,727. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari R2-nya yaitu 12,727. Lanjut di sini kita akan mencari θ1-nya yaitu sama dengan aksin dengan perbandingan sin yaitu depan dan miring. Di sini kita mempunyai depan 2 dan miringnya 9,219 dan kita akan mendapatkan hasil dari θ1 yaitu 13,291. Kemudian kita akan mencari θ2 yaitu aksin sama dengan di sini kita mempunyai depannya 9 per 12,727 akan menghasilkan 50,004. Lanjut di sini kita tulis ulangan rumus yang udah kita buat tadi di awal. Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2 buka kurung θ1 plus θ2 tutup kurung sama dengan 9,219 kali 12,727 buka kurung 13,291 plus 50,004 tutup kurung. Di sini hasilnya adalah 117,330 dengan sudut 63,295. Di sini kan kita mau mencari nih, apakah teorema de Moivre ini cocok nih dengan bilangan kompleks yang sudah kita bahas pada video berikut sebelumnya. Untuk memastikan apakah hasilnya sama atau tidak dengan Z1 dan Z2-nya yang kita kalikan tadi, maka di sini kita akan menggunakan rumus X sama dengan R kali cos θ dan Y sama dengan R kali sin θ. Di sini kita tulis X sama dengan R kali cos θ. Nilai R-nya itu di sini sudah kita dapatkan yaitu 117,330. Cos
63,295 dan akan menghasilkan 63,961. Lanjut, kita mencari Y-nya sama dengan R kali sin theta. Di sini R-nya kita sudah dapatkan 117,330 kali sin 63,295. Hasilnya adalah 98,362. Bisa kita lihat di sini nilai Z pada bilangan kompleksnya di sini adalah 63 plus 99i dan yang kita dapatkan adalah di sini 63,961. Ini mendekati dengan nilai Z-nya. Jadi bisa kita pastikan kita bisa menggunakan teorema de Moivre pada bentuk bilangan kompleks. Dan untuk mengubah nilai Z1 dan Z2 yang awalnya dari bilangan kompleks ke dalam bentuk pasor. Oke, selanjutnya di sini kita mempunyai contoh yang kedua, yaitu mengubah bilangan kompleks ke bentuk pasor. Tapi ini dalam bentuk pembagiannya. Di sini kita sudah mempunyai Z1 sama dengan 9 plus 2i, Z2 sama dengan 1 plus 1i, dan akan menghasilkan Z-nya yaitu 5,5 min 3,5i. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, cara mencari Z1 per Z2 sudah kita bahas pada video sebelumnya tentang bilangan polar dan kompleks. Lanjut saja, di sini kita mempunyai rumus Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2, sudut theta 1 min theta 2. Yang pertama-tama di sini kita akan mencari R1-nya. Seperti yang kita sudah tahu pada soal sebelumnya, kita mencari R1-nya menggunakan rumus A kuadrat plus B kuadrat. Begitu juga di sini sama saja. Di sini kita punya A-nya itu 9 kuadrat, terus B-nya itu 2 kuadrat. Jadi 9 kuadrat plus 2 kuadrat menghasilkan akar 81 plus 84. Menghasilkan akar 85. Akar 85 yaitu 9,219. Lanjut kita mencari R2-nya yaitu 1 kuadrat plus 1 kuadrat menghasilkan akar 1 plus akar 1 sama dengan akar 2. Akar 2 di sini kita dapatkan 1,414. Lanjut di sini kita akan mencari theta satunya. Kita menggunakan arc sin dengan perbandingan sin depan dan miring. Di sini kita mempunyai depannya yaitu 2 dan miringnya 9,219 dan akan menghasilkan 13,291. Lanjut kita mencari theta 2-nya. Menggunakan arc sin juga dengan perbandingan depan dan miring. Di sini depannya kita ada 1 per miringnya 1,414 dan akan menghasilkan nilai 50,009. Lanjut kita tulis lagi rumus awal yang sudah kita ketahui, Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2, sudut theta 1 min theta 2. Langsung saja kita masukkan R1-nya yang ini ke sini 9,219 per R2-nya itu kita sudah mendapatkan yang di sini. Kita langsung saja masukkan 1,414 dengan sudut theta 1-nya tadi 13,291 min theta 2-nya tadi 50,009. Jadi hasilnya adalah 6,519 dengan sudut min 36,718. Selanjutnya kita akan mencari X dan Y-nya. Di sini rumus X-nya yaitu sama dengan R kali cos theta. R-nya di sini sudah kita dapatkan 6,519 cos min 36,718. Hasilnya adalah 5,464. Lanjut di sini kita akan mencari Y-nya. Y sama dengan R kali sin theta. R-nya di sini 6,519 sin min 36,718 dan akan menghasilkan min 3,554. Seperti yang sudah kita tahu, nilai Z yang kita dapatkan di sini adalah 5,5 min 3,5i. Dan ketika kita ubah menjadi bentuk pasor atau sudut, kita mendapatkan 5,464 dan ini mendekati dengan nilai polar yang di sini atau nilai kompleks yang di sini. Dan
I-nya juga di sini 3,5 dan dalam bentuk pasornya kita dapatkan min 3,554. Jadi terbukti ya, teorema de Moivre bisa kita pakai untuk membuktikan hasil yang kita dapatkan pada penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian pada bilangan kompleks atau polar. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai akar bilangan kompleks. Nah, di sini ada nih rumus yang sudah ditentukan ya teman-teman, dengan rumus Z pangkat 1 per N itu sama dengan dalam kurung R dikali cos Pi ditambah I sin theta dalam kurung 1 per N, atau dengan penjabarannya R pangkat 1 per N dalam kurung cos theta ditambah 2 dikali K dikali Pi per N ditambah I sin theta ditambah 2 dikali K dikali Pi per N. Nah, sebagai contoh di sini kami ada nilai R itu sama dengan 4 akar dari 81 itu sama dengan 81 pangkat 1 per 4. Dengan nilai R yang didapatkan itu 3. Kenapa bisa menghasilkan 3? Karena 3 ini kita bisa kalikan sebanyak 4 kali, maka hasilnya itu 81. Nah, sesuai dengan rumusnya, kita langsung saja Z sama dengan 3 dalam kurung cos 0. Kenapa di sini theta kami ganti dengan 0? Karena kami belum mengetahui berapa sih nilai dari theta itu, ditambah dengan 2 dikali K dikali Pi per N ditambah I sin 0 ditambah 2 dikali K dikali Pi per N. Nah, itu ya teman-teman. Sekarang lanjut. Sekarang kita menghitung atau mencari nilai K yang sama dengan 0. Sesuai dengan rumus tadi, Z sama dengan 3. 3 ini itu adalah nilai R dikalikan cos theta itu kita ganti dengan 0 ditambah dengan 2 dikalikan 0 dikalikan Pi. Nah, 0 ini itu kita gantikan karena nilai dari K itu sama dengan 0 per N itu nilainya 4, makanya di sini ada 4 ditambah I sin 0 ditambah 2 dikali 0 dikali Pi per 4. Ini nilainya sama ya teman-teman untuk yang cos dan sin juga. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja. Z sama dengan 3 cos ini jadi gini, 0 ditambah 2 itu 2 dikali 0 itu 0 dikali Pi itu 0 dibagi 4 itu 0. Makanya di sini hasilnya didapatkan cos 0 ditambah I sin 0 juga, karena ini sama aja ya teman-teman yang sudah di dalam kurung. Nah, Z sama dengan 3, cos 0 itu didapatkan hasilnya 1 dan ditambah dengan sin 0 itu hasilnya 0. Maka untuk yang K sama dengan 0 didapatkan nilainya 3,0. Jadi sekarang kita menghitung untuk K sama dengan 1. Sesuai dengan rumusnya, Z sama dengan 3 yaitu nilai R dikali cos 0 itu theta ditambah 2 dikali 1 itu nilai K dikali Pi per 4 ditambah dengan I sin 0 ditambah 2 dikali 1 dikali Pi per 4. Nah, untuk yang cos ini didapatkan hasilnya 0. 0 ditambah 2 itu 2 kali 1 2 dikali Pi 2 Pi per 4, maka hasilnya 0. Lalu untuk yang sin 0 ditambah 2 itu 2 dikali 1 2 Pi dibagi 4 didapatkan hasilnya 1. Maka di sini untuk nilai Z-nya yaitu 0,3 I. Nah, teman-teman, itu yang untuk K sama dengan 1. Sekarang kita hitung untuk nilai K sama dengan 2. Nah, untuk nilai K sama dengan 2 itu sama aja sama seperti yang sebelumnya. Z sama dengan 3 itu adalah nilai R-nya dikali cos 0 itu theta ditambah 2 dikali 2 itu 2 yang ini adalah nilai K-nya dikali Pi per 4 ditambah I sin 0 ditambah 2 dikali 2 dikali Pi per 4. Maka untuk hasilnya yaitu 0 ditambah 2 itu 2 dikali 2 itu 4 Pi per 4 itu didapatkan min 1. Dan untuk sinnya itu 0 ditambah 2 dikali 2 4, maka 4 kali Pi itu 4 Pi per 4 didapatkan hasilnya sin itu adalah 0.
sehingga untuk hasil akhir dari Z-nya yaitu min 3, min 3,0. Min 3 itu didapatkan dari 3 dikali min 1 dan 3 dikali 0, maka di sini hasilnya 0. Nah, selanjutnya untuk yang K sama dengan 3. Sama dengan yang sebelum-sebelumnya juga, Z sama dengan 3 itu adalah nilai R-nya dikali dengan cos 0 ditambah 2, dan K-nya di sini kita ganti dengan 3 dikali pi per 4 ditambah I sin 0 ditambah 2 dikali 3 dikali pi per 4. 0 ditambah 2 itu 2, 2 dikali 3 itu 6, 6 dikali pi per 4, didapatkan hasilnya yaitu 0 ditambah I sin 0 ditambah 2 itu 2, 2 kali 3 6, 6 dikali pi dibagi 4, maka hasilnya adalah min 1. Nah, di sini kita kali silang, 3 dikali 0 itu 0, 3 dikali min 1 itu min 3i, maka hasil Z-nya itu sama dengan 0,min 31. Nah, selanjutnya kita akan membahas grafik dari akar bilangan kompleks yang sudah kita hitung tadi. Nah, untuk di sini untuk yang ini adalah sumbu Y dan di sini itu sumbu X. Untuk Z1 itu kita bisa tetapkan di sini nilainya 3,0 dan Z2 yaitu 0,3 kita bisa tetapkan dia di sumbu Y, dan untuk Z3 kita tetapkan dia di sumbu X di sini, dan untuk Z4 kita tetapkan di sumbu Y yaitu di sini di 0,min 3. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Kalau memang masih belum paham dan belum mengerti, kalian komen, kita akan membuatnya lebih kalian berpaham lagi tentang materi ini. Oke teman-teman, mungkin sekian penjelasan singkat tentang materi ini. Untuk lebih lanjutnya, stay tune ya. Dadah!